Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan kepada Ibu hasil dari diskusi kami mengenai case 4, study case yang diberikan dengan judul Warehouse Inventory Management. Di sini anggota kelompoknya ada Amelia Prasetyo, saya sendiri Denis Teo, Muhammad Nova Arifin Hilmi, dan Vaneski Parwana. Nah, ini berikut merupakan table of content yang akan kami bawakan. Ada latar belakang, penyebaran masalah, pengenal pola, abstraksi masalah, yalah, Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu. Perkenalkan nama saya Denis Teo dengan NPM 0339 Di sini kami ingin mempresentasikan kepada Ibu hasil dari diskusi kami mengenai case 4, yaitu Warehouse Inventory Management. Anggota kelompoknya ada Amelia Prasetyo Soliha dari Amelia Prasetyo Soliha dari Sulawesi saya sendiri, Muhammad Nova Arifin Yumi, dan terakhir ada Vaneski Parwana, dan kami ada mahasiswa dari Departemen Teknik Kimia. Di sini ada table content yang akan kami bawakan, ada latar belakang, penyebaran masalah, pengenalan pola, abstraksi masalah, representasi data, flowchart, finite code, dan struktur data. Kita masuk ke latar belakangnya. Jadi latar belakang dari study case ini adalah ada sebuah gedung yang luas yang berusaha untuk mengelola penyimpanannya dengan efisien. Nah, masalahnya adalah warehouse ini kadang tuh bisa kelebihan stok, kekurangan stok, atau kelebihan stok, dan biaya operasional itu yang tinggi. Jadi gedung ini kita ini ingin mengoptimalkan tingkat penyimpanannya dan mempersingkat proses dari restocking. Perkenalkan, nama saya Amelia Prasetyo Soliha dengan NPM 2406 360621. Untuk inti dari permasalahan yang kami temukan dalam studi case 4 ini, terdapat 3, yaitu kelebihan stok, kehabisan stok, peningkatan biaya operasional. Kelebihan stok sendiri terjadi karena overstocking yang terjadi sebelumnya di gudang, dan kehabisan stok terjadi karena ketidakefisienan pengecekan barang di gudang, dan kedua hal tersebut menyebabkan ketidakefisienan yang cukup signifikan sehingga peningkatan biaya terjadi untuk operasional yang dilakukan oleh gudang. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, kami mempelajari pola-pola yang dapat membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terdapat pola penyimpanan kapasitas, pola permintaan berjalan tren, pola restocking dan lead time, serta pola efisiensi operasional. Pola-pola yang kami pelajari ini berkaitan erat dengan tren penjualan dan pola pembelian pelanggan dari periode satu ke periode berikutnya. Sehingga nanti, dengan pola-pola tersebut, kami dapat memprediksi kebutuhan stok berdasarkan data historis. Sehingga optimalisasi atau efisiensi operasional dapat dilakukan. Baik, perkenalkan kembali, saya Muhammad Nova Arifin Hilmi dari Teknik Kimia Angkatan 2024, anggota dari kelompok 9 Berkom 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstraksi masalah. Setelah pengenalan pola yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kami memiliki abstraksi masalah untuk menyederhanakan sebuah masalah kami. Itu kami bisa memanfaatkan mulai dari order receipt atau saat ketika pembeli sudah menginput barang yang akan dibeli, kemudian order processing di mana data dari jumlah atau kriteria barang yang pelanggan ingin beli akan diproses lewat kode ini. Kemudian ada inventory management, lalu ada order picking and packing, kemudian lanjut ke transportation, lalu ada delivery and customer receipt terakhir. Selanjutnya, untuk representasi data, kami membagi menjadi 3, yaitu mulai dari data pustaka, kami akan memilih atau memilah barang dari penyimpanan secara akurat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam input jumlah ataupun barang yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian dari data input, kami mengemas barang dengan benar untuk memastikan transportasi aman, agar mencegah kerusakan. Lalu yang terakhir di output, yaitu kami memasang label pengiriman dan barcode yang sesuai. Baik, perkenalkan saya Vaneski Parwana, Teknik Kimia 2024 dari kelompok 8. Di sini adalah flowchart yang kita gunakan sebagai alur berpikir untuk mengerjakan study case ini, di mana pada intinya kita akan mendata stok-stok barang yang ada, meliputi nama barang, jumlah stoknya, dan juga tanggal kadaluarsanya. Dan kemudian kita juga akan menghitung reorder point-nya, yang dimana nantinya kita akan membandingkannya dengan stok yang tersisa, yang berujung pada kesimpulan apakah kita sudah perlu melakukan restock atau belum. Oke, baik. Perkenalkan kembali nama saya Denis Teo dari Teknik Kimia Angkatan 2004. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode awal kita. Nah, di sini tuh ada from datetime, import datetime. Nah, fungsi ini tuh buat apa? Ini tuh kita memanggil fungsi dari luar yang gunanya untuk men-setting sebuah tanggal gitu. Jadi kita tuh nanti bakal minta kayak kadaluarsa, tanggal kadaluarsanya berapa, dan kayak tanggal hari itu berapa. Nah, di sini tuh dari datetime ini kita lebih memudah atau kayak lebih mengkhususkan untuk pemasukan dari suatu tanggal gitu. Nah, yang pertama kita tuh ingin membuat sebuah kelas stock item untuk menyimpan informasi tentang barang yang nanti akan masuk. Nah, terus di sini ada kelas stock item. Nah, di kelas stock item ini kita ada buat 2 fungsi, 2 objek. Yaitu yang pertama init self. Nah, di sini self ini ada kita tuh bakal masukin nama dari barangnya, jumlah barang yang akan diterima, dan tanggal kadaluarsa dari barang itu. Nah, dengan fungsi ada self nama-nama, self jumlah itu sama jumlah, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang dari from date time, import date time ini kita masukin ke sini yang self tanggal kadaluarsa sama dengan date time. Nah, yang strip time itu tanggal kadaluarsa, dan ini untuk settingannya jadi itu kita bakal minta dari tanggal kadaluarsa itu dari hari, bulan, dan tahun gitu. Nah, terus untuk fungsi kedua itu adalah is expired. Nah, di def is expired ini kita tuh mau tahu nih apakah barangnya itu sudah expired atau belum. Nah, di def is expired ini kita bakal manggil kelas self dari tanggal hari ini. Nah, self ini kayak ya kita tuh mau membuat karakteristik dari itemnya gitu. Nah, turunannya itu ada return self tanggal kadaluarsa dikasih dari tanggal hari ini. Maksudnya gimana? Di fungsi ini kita tuh mau membuat barang ini adalah is expired jika tanggal kadaluarsa dari barangnya itu lebih kecil daripada tanggal hari ini gitu. Jadi barang itu bakal expired. Nah, return di sini menunjukkan bahwa iya benar dia itu true, true atau false. Jadi di sini tuh kita pakai fungsi boolean di mana jika barang itu expired dari fungsi dari tanggal hari ini, dia itu benar apabila self tanggal kadaluarsa dari barang itu lebih kecil daripada tanggal hari ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bakal menyaring stok untuk hanya mengambil barang yang belum kadaluarsa. Nah, jadi di sini kita bakal pakai fungsi check stock. Di sini kita bakalan manggil objek dari dua, itu stock list dan tanggal hari ini. Nah, kita tuh bakal buat list stok baru, list yang kosong yang berjudul stok baru. Nah, habis itu kita bakalan pakai loop for item in stock list. Jadi untuk semua item yang ada di stock list ini, yang stock list yang kita buat,
kita bakalan set fungsinya gini. Jadi jika item yang kita dapatin itu belum expired, nah stok baru ini bakal ditambahin ke item ini, sorry maaf, item ini bakalan ditambahin ke list dari stok baru ini. Contohnya dari mana? Dari fungsi if not item is expired dari tanggal hari ini. Jadi item is expired kan tadi seperti yang di atas itu adalah kita mau tahu apakah dia itu udah kadaluarsa atau belum. Jadi jika item ini belum kadaluarsa, item ini bakal ditambahin ke list dari stok baru. Nah penambahannya itu memakai fungsi append. Habis itu return dari stok baru. Nah return ini seperti yang udah saya jelasin tadi, itu adalah fungsi boolean. Dia itu benar jika fungsinya itu seperti ini, if not item dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan kembali, saya Muhammad Afar Hilmi dari Teknik Kimia, anggota dari kelompok 9 Berkom. Selanjutnya terdapat dua fungsi utama yang berada di kode ini. Fungsi pertama itu yaitu urutkan stok manual. Fungsi ini bertugas untuk mengurutkan daftar stok berdasarkan tanggal kadaluarsanya secara manual. Bisa dilihat prosesnya itu dimulai dari membuat list kosong sebagai tempat penyimpanan stok yang telah diurutkan. Kemudian selama masih terdapat item dalam daftar stok, fungsi terus akan mencari item dengan kadaluarsa yang paling dekat sehingga bisa diurutkan. Kemudian pencarian dilakukan dengan membandingkan setiap item yang berada di dalam list dengan tanggal kadaluarsa paling dekat. Kemudian item tersebut setelah ditemukan akan dipindahkan ke list terurut dan dihapus dari list aslinya. Proses ini berulang-ulang terus hingga seluruh item dalam list sudah terpindahkan ke dalam list yang baru dan sudah diurutkan mulai dari tanggal kadaluarsa yang terdekat hingga yang paling jauh. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu ambil stok per item. Fungsi ini digunakan untuk mengelola penggunaan stok sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pengguna. Fungsi ini seperti melakukan sebuah iterasi terhadap setiap item dalam list stok, lalu meminta pengguna untuk masukkan jumlah yang pengguna ingin beli atau inginkan. Maka stok yang diinginkan oleh pengguna akan dikurangi sesuai permintaan dan sistem akan memberikan notifikasi bahwa stok telah digunakan. Namun jika stok tidak mencukupi ataupun permintaan dari pengguna terlalu tinggi di luar jumlah stok yang tersedia, maka sisa stok dianggap habis terpakai dan jumlahnya diset menjadi 0. Kemudian setelah item diset menjadi 0, ada pemberitahuan kepada pengguna. Dan setiap kali pengguna mengambil stok, maka kode akan ngeprint info seperti stoknya sudah terpakai ataupun stok habis. Jadi Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Prasetya Solia dengan NPM 2406360921. Saya akan menjelaskan fungsi utama dari kode yang kami buat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama-tama ada proses stok. Di sini kami menginput data ke dalam program terkait dengan jumlah barang, nama barang, serta tanggal kadaluarsanya. Kemudian setelah data masuk, program akan memproses data-data tersebut dan kemudian mengecek apakah barang-barang yang masuk masih berlaku atau masih belum melewati tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, tanggal kadaluarsa diurutkan mulai dari yang paling cepat untuk kadaluarsa ke yang paling lama, sehingga barang-barang yang digunakan atau yang diambil terlebih dahulu adalah barang-barang dengan masa kadaluarsa yang cepat, sehingga rawan untuk disimpan terlalu lama di dalam gudang. Proses selanjutnya di dalam program terdapat pendataan pengambilan barang. Di sini kami menyediakan program sehingga pengguna bisa menentukan jumlah stok yang ingin diambil per barang. Stok kemudian akan dikurangi sesuai dengan pengambilan yang telah didata oleh pengguna. Tujuannya untuk mengatur distribusi atau pemakaian barang secara tepat, sehingga efisiensi dapat tercapai dan pendataan tertata secara terstruktur. Baik, perkenalkan kembali, saya Vanessa Parwana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi menghitung ROP. Di sini kita mendefinisikan fungsi hitung ROP dengan 3 parameter, yaitu daily demand, yang merupakan permintaan harian atau berapa unit barang yang dibutuhkan perharinya, kemudian lead time atau waktu tunggu, yaitu berapa hari waktu yang dibutuhkan sejak pemesan barang sampai barang itu benar-benar kita terima, dan safety stock atau cadangan barang yang disiapkan untuk kondisi tak terduga. Kemudian return sendiri merupakan keyword yang digunakan untuk mengembalikan hasil dari fungsi ke pemanggilnya, dan di sini bisa dilihat ada rumus dari reorder point itu sendiri, yaitu daily demand dikali dengan lead time dan ditambah dengan safety stock. Selanjutnya kita masuk ke bagian hitung ROP, di mana kita diminta untuk masukkan input dari masing-masing 3 parameter tersebut, dan kita di sini menggunakan integer karena berupa angka, begitu pula dengan lead time dan safety stock. Dan kemudian untuk ROP ini adalah kita memanggil kembali fungsi hitung ROP dan menghitung sesuai dengan input yang sudah dimasukkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, di sini kita menampilkan stok yang tersisa dengan for item in stock terurut, di mana stok terurut ini adalah list barang yang sudah diurutkan, dan setiap barang nanti akan ditampilkan dengan format nama, jumlah stok, dan juga tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya di sini kita akan hitung total stok dan membandingkannya dengan nilai reorder point yang kita dapat nantinya. Di sini total stok, kita menjumlahkan semua item jumlah dalam daftar stok terurut. Dan kemudian kita akan print hasilnya dan juga print reorder point yang sudah dihitung sebelumnya. Dan di sini kita masuk ke conditionalnya, di mana if total stok kurang dari atau sama dengan nilai ROP-nya, maka kita akan menampilkan stok sudah mencapai atau di bawah ROP, dan kita menyarankan untuk perlu di restock segera. Sedangkan jika tidak, maka bisa disimpulkan bahwa stok masih mencukupi. Dan kemudian kita tinggal menjalankan proses stoknya. Baik, selanjutnya ini adalah contoh output dari hasil Python yang sudah kita run. Di sini kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah barang yang ada. Di sini kita masukkan contoh 3, dan dari masing-masing barang kita akan mengisi data-datanya mulai dari nama, jumlah stok, dan juga tanggal kadaluarsanya. Dan kemudian kita juga masukkan jumlah stok yang ingin dipakai dari masing-masing barang, dan kemudian kita akan masukkan nilai dari estimasi permintaan harian, lead time-nya, dan juga safety stock, dan kemudian akan ditampilkan stok yang tersisa, dan kemudian akan dibandingkan dengan reorder point dan akan mendapatkan kesimpulan di sini bahwa stok sudah mencapai atau di bawah reorder point dan perlu di restock. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Amelia Prasetya Solia, 2406360621. Dengan menggunakan kode yang telah kami buat, pengguna akan merasakan otomatisasi pengecekan stok barang yang lebih efisien, meminimalisasi penggunaan biaya operasional dengan menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan yang lebih efektif. Sehingga kami telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya telah kami rangkum terkait kelebihan stok, kehabisan stok, dan biaya operasional yang terlalu besar yang terjadi di gudang ini. Kami dari kelompok 8
Sekian, terima kasih.